Dinding itu satu sistem sama-sama bingkai beton untuk rumah. So, semua bisa kerjasama untuk kuat sekali. Rumah kita harus tahan lama. Saya rekomendasi jangan lihat untuk yang bahan atau tukang lebih murah. Ya, betul. Untuk bata ringan bisa jelek, bata merah bisa jelek, bata kol bisa jelek juga. Iya. Tapi semua bata hasil bisa bagus kalau aplikasi bagus. Hai teman kokoh, kembali lagi di KUA, Konstruksi untuk Awam, bareng sama aku Cynthia Oktaviani. Dan kali ini aku udah ditemenin sama mas-mas bule yang pastinya ahli di bidang konstruksi. Di sini ada Dr. Mortar alias Mr. Michael Bacon. Hai! Selamat siang, Bu Cynthia. Wah, selamat siang ya. Ternyata ini luarnya aja ya bule ya, tapi dalamnya lokal ya. Sedikit. Oh my God, it's a pleasure to have you here. Thank you so much for being here with us today. Anyway, Mr. Michael, sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia konstruksi? Well, untuk motor, Yes. Saya bikin motor pertama di Indonesia 96. 96, udah lahir belum? Belum. Belum lahir ya, udah apa ya? Ya, dan itu yang pertama untuk Indonesia, untuk motor. The first one. Ya, Wow. tapi seluruh dunia itu biasa, like untuk Eropa, Australia, Amerika itu semua biasa untuk motor. Tapi kita bikin pertama di Indonesia dan itu bangun dari sana, and itu popular sekarang ya. Dan terima kasih untuk 3 roda, dia bikin motor sendiri. Yay. Seneng banget nih, karena ternyata experience-nya udah dari tahun 96 ya berkecimpung di dunia mortar. Dan pas banget, karena hari ini kita akan ngobrolin seputar dinding. Karena dinding itu kan adalah salah satu bagian yang paling krusial. Pasti kesel banget ya teman-teman kokoh kalau misalnya dinding rumahnya tuh pada retak. Selain dari estetikanya juga nggak cantik, nggak indah, tapi juga pastinya kita khawatir kalau misalnya retak ini dibiarkan terus malah jadi roboh rumahnya. Nah, Cynthia mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama Dr. Mortar di sini tentang dinding. Oke, first of all, mulai dari awal dulu nih, Mr. Mike. Betul. Kira-kira apa sih fungsi utama dinding selain untuk pembatas ruang? Oke, untuk dinding pasti untuk proteksi dari cuaca. Proteksi dari cuaca. Cuaca dan anti bocor, semua begitu. Tapi yang dinding itu satu sistem sama-sama bingkai beton untuk rumah. So, semua bisa kerjasama untuk kuat sekali. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal material yang biasa digunakan untuk dinding, apa saja sih jenis material yang biasa dipakai? Ya, dulu semua jenis bahan di Indonesia pakai kayu. Kayu ya. Zaman dulu ya? Iya betul. Tapi untuk kayu sekarang itu terlalu mahal, tidak ada cukup untuk semua rumah. Dan rayap juga. Ya betul, rayap. Dan paling populer sekarang bata merah. Bata merah atau ada produk baru untuk bata ringan. Oh, oke. Jadi bisa bata merah, ada bata ringan. Ya. Satu lagi bata kol, itu produk lebih sederhana, pasir semen saja. Tapi semua produk bisa bagus. Oke. Jadi bisa itu ya, material-material yang dipilih mulai dari bata merah, bata ringan, atau mungkin bata kol. Nah, kalau bicara soal rumah tinggal, bagaimana cara kita memilih material dinding yang tepat? Apa saja sih pertimbangannya? Well, jangan lihat untuk yang bahan bata saja ya. Kalau harus lihat untuk sistem total ya. Yang metode aplikasi, yang bahan pasir, semen, semua itu. Harus lihat semua sistem ya. Kalau untuk bata ringan bisa jelek, bata merah bisa jelek, bata kol bisa jelek juga. Tapi semua bata hasil bisa bagus kalau aplikasi bagus. Oke, ini menarik. Jadi bukan cuma tentang jenis materialnya saja. Ya, it's not just about the material, but how we build it, the total system gitu. Bagaimana tukang-tukang ini mengaplikasikan si
bata-bata itu. Kalau bicara bata merah dan bata ringan, itu bedanya apa sih dari segi kekuatan dan harga? Oh, oke. Untuk kekuatan. Ada plus minus untuk bata ringan dan bata merah ya. Dua-dua bisa kualitas bagus dan ada kualitas jelek ya, lemak tidak cukup kuat ya. Dan untuk bata ringan itu pasti lebih mahal, tapi ukur jauh lebih besar. 60 cm kalau 20 cm. Dan bata merah tahu kecil ya, kecil sekali. Tapi bata ringan bisa kerja lebih cepat untuk aplikasi dan upah bisa lebih murah. Dan yang negatif untuk bata ringan atau positif untuk kualitas harus pakai mortar. Oke, jadi bata ringan harus pakai mortar. Harus, ya. Oke. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau tadi dari segi kualitas sebenarnya bisa sama-sama bagus, bisa sama-sama buruk juga tergantung dari berbagai macam aspeknya pastinya. Nah, mana yang lebih awet, mana yang lebih long lasting? Well, itu bukan untuk bata ringan atau bata merah. Itu untuk total system ya. Kalau di tukang ikut rekomendasi kita untuk aplikasi pakai bahan bagus dan pasir bagus, semen kualitas bagus seperti untuk 3 roda. Of course. Pasti. Dan itu bisa tahan lama. Tapi kalau tidak ikut yang rekomendasi kita, itu mudah retak, mudah lepas, dan tidak tahan lama. Oke, jadi ternyata memang penting sekali ya untuk para tukang mengikuti rekomendasi dari kita supaya semua bisa berjalan sesuai dan pastinya bata merah ataupun bata ringan itu bisa sama-sama bagus kok dan bisa sama-sama jangka panjang. Ya, betul. Oke, Mr. Mike, apa saja sih proses kerja pasangan bata dari awal sampai selesai in general? Well, nomor satu, yang bata ringan pakai mortar, pakai thin bed mortar. Dan bata merah pakai pasir semen ya. Dan kita harus ada kualitas pasir. Tidak mau banyak lumpur, banyak organik ya. Tapi untuk aplikasi pasangan, nomor satu harus lembab. Harus lembab ya. Kita tidak mau dinding bata terlalu basah, tidak mau terlalu kering. Kalau terlalu kering itu bisa sedot semua air dari mortar atau dari semen pasir. Dan kalau terlalu basah, yang tidak melekat kuat. Itu tidak bisa bonding kuat. So, itu penting sekali. Lembab saja ya. Lembab. Dan kalau ada waktu hujan, musim hujan, lebih baik ditutup bata di proyek. Kalau terlalu basah, itu hasil jelek. Oke. Nah, sekarang apa sih yang paling penting untuk diperhatikan pada saat pemasangan bata merah? Bata merah ya, bata merah itu produk dua sekali ya. That's true. Ribuan tahun tadi ada bata merah. Dan pentingnya pasir. Pasir? Pasti semen kualitas bagus kalau dari 3 roda. Yes, of course. Pasti. Of course. Tapi pasir itu ada masalah lumpur dan masalah lumpur itu bisa mudah retak dan tidak melekat kuat. Tidak melekat. Sama-sama untuk organik ya. Organik itu daun atau kayu busuk dalam pasir dan kalau ada itu kekuatan turun. So pasir paling penting sekali ya untuk aplikasi untuk bata merah. Sekarang tentang bata ringan. Apa saja yang harus diperhatikan supaya pemasangan bata ringan itu juga kokoh? Bata ringan itu harus pakai mortar, thin bed mortar ya. Dan yang pasangan is 2-3 mili, tipis sekali. Untuk bata merah kita rekomendasi 10-15 mili maksimal. Tapi bata ringan 2-3 mili, so tipis sekali. Sangat tipis ya. Tipis ya. Tapi kalau itu bata merah besar, itu bisa kerjasama untuk 2-3 mili itu cukup. Dan semua pasangan harus penuh. Jangan kasih sedikit di tengah, harus penuh ya. So semua bisa lem bagus untuk bata ke bata ya.
Oke. Jadi nggak boleh ada yang kopong-kopong, nggak boleh ada yang bolong-bolong, semuanya harus penuh penggunaan mortarnya. Oke, you mentioned earlier that the quality of the sand is very important. Kualitas dari pasirnya itu penting. Nah, apa solusinya kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan pasir yang berkualitas? Ya betul Cynthia. Yang pasir itu susah sekali kalau tidak ada bagus pasir. Untuk beberapa tahun, semua pasir bagus sudah hilang. Sudah tidak ada. Tidak ada ya. God. So, tiga roda ada solusi bagus sekali untuk bata merah pasangan itu TR10. TR10. Itu motor serbaguna. Kita kasih nama serbaguna kalau itu bisa fungsi untuk beberapa aplikasi ya. Dan TR10 itu produk pakai semen tiga roda plus pasir berkualitas plus aditif kimia. Dan itu motor dalam satu kantong, tapi itu cukup murah untuk semua aplikasi bata merah. Jadi sudah sangat praktis untuk bisa digunakan. Kita tidak perlu lagi memikirkan kualitas si pasirnya. Karena di TR10 ini sudah pasti semennya 3 roda, pasirnya juga pastinya berkualitas. Nah, untuk mortar instan TR10 ini, apakah perlu dicampur sesuatu dulu? Atau seperti apa? Dan apakah mudah untuk para tukang yang belum terbiasa? Ya, tambah untuk air saja. Tambah air. Itu siap pakai. Yes. Dan air secukupnya ya. Sama-sama tadi kita bicara jangan terlalu banyak air ya. So air secukupnya dan itu aplikasi jauh lebih mudah daripada yang tradisional pasir semen. Kalau yang kimia dalam ada reaksi dengan pasir dan semen dan itu bisa aplikasi lebih mudah. Kalau kita mau yang rumah tahan lama, nanti setiap mau rumah tahan lama. Yes, everyone does. Jangan semen pasir saja. Harus pakai mortar. Dan 3 roda produksi untuk TR10 itu untuk mortar serbaguna itu produk sederhana untuk aplikasi dan tidak terlalu mahal ya. Jadi betul-betul worth it ya. Pasti. Untuk rumah kita yang pastinya lebih tahan lama juga. Nah, kalau bicara lagi soal TR10 tadi yang sudah bilang membuat pekerjaan yang lebih mudah pastinya. Kira-kira kalau bata ringan, mortar instannya tuh yang mana sih? Dan kenapa tidak bisa pakai TR10 aja? Untuk TR10 itu bukan untuk bata ringan. Untuk yang pasangan bata ringan harus pakai nama thin bed. Thin bed. Itu TR15 thin bed mortar. Itu nama thin bed, like bahasa Inggris itu tipis. Dan itu pasangan is 2-3 mili. Tapi itu khusus untuk bata ringan ya. Khusus untuk bata ringan. Dan itu bagus, kualitas bagus sekali. Ada pasir 0,6 mili, so itu halus sekali. Dan kalau itu halus juga, itu bisa aplikasi cepat, hasil bisa lem untuk bata ringan kuat sekali. Ya. It's actually answered my next question. Karena Cynthia mau tanya, kira-kira si TR15 ini lebih kuat atau tidak? Pasti lebih kuat ya? Pasti lebih kuat, pasti ya. Oke. Jadi dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Kalau tadi menggunakan bata merah, itu menggunakan mortar instan TR10. Tapi kalau misalnya teman-teman Koko mau pakai bata yang ringan, itu bisa pakai mortar instannya yang TR15. Membuat menjadi lebih kokoh, lebih kuat, pastinya juga akan lebih tahan lama. Nah, banyak orang yang khawatir soal biaya, budget. Karena menggunakan mortar instan, khawatirnya biaya menjadi lebih besar. Nah, kira-kira kalau menurut Mr. Michael, apakah dengan menggunakan TR10 dan TR15 itu bisa menjadi lebih hemat secara overall atau malah jadi over budget? Ya, itu yang sistem pakai mortar itu bisa lebih mahal. Tapi kalau mau rumah tahan lama, kualitas tidak ada retak semua itu, harus pilih mortar ya. Dan kalau pakai yang sistem tradisional ada resiko tinggi sekali rumah tidak tahan lama.
Oh, oke. That's the risk ya. Yeah. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau berinvestasi supaya rumahnya bisa lebih tahan lama daripada ya konvensional campur-campur sendiri, mungkin di awal kayaknya lebih murah, tapi ternyata kita harus renov berkali-kali karena rumahnya retak-retak terus. Ada nggak yang tiap tahun retouch tembok yang retak? Karena aku juga dulu kayak gitu. Ini aku baru belajar nih langsung sama Mr. Michael. Oke, Mr. Michael. Tadi kan Mr. Michael sempat bilang kalau tukang itu juga play crucial role, ya kan? Betul. Dalam memastikan pembangunan rumah kita itu pastinya baik, kemudian tahan lama. Nah, kira-kira apa saja sih kesalahan umum tukang yang mungkin sering dilakukan ketika mereka ini memasang atau menggunakan mortar instan? Ya, yang masalah untuk tukang biasa, dia tidak aduk yang homogen. Okay. Dan kalau untuk mortar, itu ada kimia, ada sedikit kimia, tapi ada efek tinggi, dan harus aduk sampai homogen. Okay. Aduk banyak ya. Okay. Tapi banyak tukang untuk pasangan biasa, pasir semen, dia aduk di tanah dan campur sedikit semen, sedikit pasir. Tidak cek untuk satu banding berapa. Oke, komposisinya tidak tepat ya. Yeah, and so dia harus homogen. Dan untuk air harus campur secukupnya saja. Yes. Tidak terlalu banyak, tidak kurang cukup ya. Dengar-dengar Semen Tiga Roda juga punya program khusus ya untuk mengedukasi para tukang. Ya betul Cynthia, sudah 10 tahun Tiga Roda ada program khusus untuk tukang nama Setara. Itu sekolah tukang tiga roda. Wow. Dan tiap tahun kita ada kira-kira 2.000 tukang. Kita kasih edukasi untuk semua aplikasi pakai semen. Dan kita kasih training. Satu training sampai 50 tukang untuk satu hari. Wow. Dan itu untuk semua tukang tidak ada formal education. Yes. Dan ini education dari tiga roda saja. Dan itu efektif juga, bagus ya. They really need it. Oh yes. Oke, jadi mungkin kalau misalnya mau hire tukang, dicek dulu udah pernah sekolah belum ya di Setara, sekolah tukang tiga roda. Betul. Ya. Oke, ini betul-betul menarik banget nih program dari Semen Tiga Roda. Oke, kembali lagi ke dinding ya. Bagaimana sih kita sebagai pemilik rumah itu bisa melihat tanda-tanda pemasangan dinding yang baik dan juga kokoh? Oke. Itu susah untuk homeowner ya. Homeowner baru, dia ambil rumah baru, kasih kunci, dan tidak bisa lihat yang masalah. Exactly. Mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun itu bikin retak, ada bocor, dan sudah lama. Betul. Ada masalah ya. Betul. So itu untuk lihat saja tidak bisa lihat ya. Saya asli dari Australia, saya kontraktor dari Australia, dan dalam Australia saya harus kasih garansi 7 tahun. 7 tahun garansi. Sayang, Indonesia tidak ada garansi. Ya. So mudah-mudahan negeri bisa lihat untuk itu ya. Amin. Yeah. Oke, jadi memang ya kita tuh harus betul-betul mengetahui dari awal prosesnya ketika bata itu dipasang seperti apa, menggunakan mortar atau tidak, supaya kita tahu bahwa nanti kualitasnya akan terjaga dan pastinya lebih long lasting. Yeah, Oke, last question based on your experience. Kira-kira apa tips yang paling penting untuk teman-teman kokoh semua terkait proses pemasangan bata supaya pastinya mendapatkan kualitas terbaik? Oke. Itu sedikit susah ya. Tapi paling penting untuk saya, rumah kita harus tahan lama. Yes, agreed. Kalau kita bisa lebih tahan lama, saya rekomendasi jangan lihat untuk yang bahan atau tukang lebih murah. Ya, betul. Dan juga bisa edukasi sendiri, lihat YouTube saya, Dr. Mortar, dan atau baca artikel dari Tiga Roda. Kita ada banyak informasi untuk yang homeowner, untuk bantu untuk pilihan yang hasil bagus untuk rumah. Ya.
Oke, nah itu penting sekali ya. Jadi memang kita juga harus berinvestasi sama good quality product ya pastinya ya. Bukan hanya mencari yang termurah saja ya, tapi betul-betul melihat kira-kira mana sih yang bisa memberikan kualitas yang bagus, jangka panjang, pastinya kokoh dan juga terpercaya. Betul. Seperti salah satunya adalah kalau misalnya teman Koko mau membangun rumah dengan dinding yang berdasarkan dari bata merah, jangan lupa untuk menggunakan mortar instan TR10. Sementara kalau teman-teman Koko mau membangun dengan bata ringan, itu bisa menggunakan mortar instan yang TR15. Karena sudah pasti teruji lebih aman, lebih long lasting, dan pastinya kita juga sebagai pemilik rumah jadi lebih nyaman tinggal di rumah itu. Aduh, tenang banget nih, Cynthia dapat banyak banget edukasi. Thank you so much Mr. Michael for sharing with us today. Rasanya masih mau ngobrol banyak banget ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi semoga apa yang sudah disampaikan tadi sama Mr. Michael kasih banyak banget insight bermanfaat untuk semua teman-teman kokoh. Jadi sekarang udah nggak bingung kan untuk memilih material untuk bisa membangun dinding yang kokoh. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa karena kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama speaker kita yang luar biasa inspiring di sesi-sesi berikutnya. Jadi langsung aja di like, di komen, dan juga subscribe YouTube channel Semen Tiga Roda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Semen Tiga Roda, Facebook, dan juga TikTok karena ada kuis seru berhadiah menarik buat kamu yang udah nonton KUA. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya, masih di KUA. Konstruksi untuk awam. Hai.